Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lab, judulnya adalah estimasi membangun jaringan waras dengan link planner. Jadi nanti ketika kita mau membangun jaringan wireless di outdoor, jaringan wireless di outdoor, berarti kita butuh yang namanya estimasi. Ya, estimasi untuk apa? Untuk perangkat, ketinggian alat, kemudian power alat yang dibutuhkan, dan nanti macam-macam. Dan nanti kemungkinan apakah link yang akan kita bangun itu nanti visible enggak, atau bisa dijalankan atau enggak, seperti itu. Oke ya. Nanti kita akan dibantu dengan software link planner ya. Software link planner nanti bisa di-download di link yang ada, nanti saya berikan untuk linknya ya. Jadi nanti kita untuk estimasi ya, nanti software yang dibutuhkan adalah ini ya, link planner ya. Link planner posisinya nanti tinggal diinstal saja dari yang ataukah nanti Anda juga bisa masuk Anda bisa register ke link planner di Cambium ya. Nanti Anda bisa bisa masuk di Cambium ya, di Cambium. Nanti Anda bisa masuk di Cambium, kemudian nanti Anda bisa register ya, join atau register di sini. Ya, join atau register. Nanti Anda bisa download di Cambium ya, di sini ya, untuk downloadnya. Tapi nanti Anda harus Anda harus login dulu ya, harus login dulu di Cambium ini, Cambium Network ya, Cambium Network. Kemudian untuk instalasinya nanti tinggal seperti biasa di Windows, next ya, next and yes saja ya. Kemudian nanti untuk aplikasinya seperti ini ya, atau nanti untuk instalasinya Anda bisa menggunakan software yang nanti bisa di-download di link yang saya berikan. Jadi nanti Anda seperti ini untuk softwarenya ya, untuk softwarenya seperti ini ya, untuk softwarenya seperti ini. Ini ada link planner. Nanti ketika Anda ingin membuat sebuah project ya, Anda ingin membuat jadi Anda mau lakukan estimasi ya, Anda mau lakukan estimasi, jadi Anda mau bangun link ya, intinya gitu ya. Anda mau bangun link dari satu titik ke titik yang lain, itu nanti Anda bisa create dulu ya, new project ya. Nama projectnya apa? Di sini saya kasih nama dulu ya. Di sini saya kasih informasi dulu ya. Misalkan di sini Rudy 1S Jalan IL Sutami gitu ya. Sutami, oke ya. Kemudian di sini kita bisa ganti namanya ini ya. Ini nanti di save aja. Kemudian saya save dulu, save as ya, Rudy misalkan ya, Rudy ya, di dokumen aja di dokumen ya, save. Oke, dia Rudy. Oke, kemudian kita bisa membuat ya, kita harus membuat dulu di sini ada site ya, ada site. Berarti kita harus membuat dulu titiknya. Jadi kita harus membuat dulu titik mana yang mau kita hubungkan, seperti itu ya, titik mana yang mau kita hubungkan. Lah, untuk membuat titik mana yang mau kita hubungkan, Anda bisa di sini ada new site ya, ada new network site. Di sini Anda bisa klik, kemudian di sini ada site-nya. Di sini ada informasi yang perlu Anda tambahkan adalah ada namanya
Kemudian ketinggian di sini berarti nanti adalah estimasi ketinggian dari perangkatnya atau towernya ya, karena kita outdoor ya. Kemudian di sini ada informasi latitude sama longitude-nya. Latitude-nya berapa, longitude-nya berapa. Oke ya. Untuk mengisi data latitude sama longitude, Anda bisa menggunakan GPS ataukah Anda bisa menggunakan Google Map. Ya, terserah, ataukah Google Earth ya. Misalkan seperti ini. Oke, misalkan saya pakai Google Map ya, Google Map. Misalkan saya dari sini ya, dari UNS misalkan ya, dari UNS, dari titik di sini ya, dari titik fakultas. Di sini saya klik kanan, di sini ada informasinya ini. Ada informasi latitude sama longitude-nya ya, ada informasi koordinatnya. Jadi kita harus mengetahui koordinat satu titik dengan titik yang lainnya. Di sini kita klik kanan ya. Di sini kita klik kanan, kemudian klik kiri untuk mengcopy ya, kita salin. Jadi kita sudah tahu titiknya di sini tadi ya. Kita masukkan di sini misalkan ya. Namanya adalah titik 1 misalkan ya. Titik A misalkan, kemudian misalkan ketinggiannya kita buat, karena kita nggak tahu ketinggiannya berapa, kita buat dulu misalkan 10 meter, nanti bisa kita konfigurasi. Oke ya, ini latitude-nya, kemudian ini ada longitude-nya. Longitude-nya itu ini. Nah, kasih nama boleh ya, misalkan di sini F MIPA gitu ya. Oke, kemudian kita buat satu lagi titik, misalkan adalah di sini saya buat titik, misalkan saya buat titik ke misalkan mana ya, misalkan ke ini misalkan kita mau menghubungkan dengan, di sini ada Sondokoro gitu ya. Misalkan kita ada proyek, ada kerjasama dengan Sondokoro dan seterusnya ya. Kita pengen menghubungkan antara UNS dengan Sondokoro. Di sini saya klik kanan, kita klik kiri, copy, kemudian di sini adalah kita masukkan lagi datanya di sini ya. Kita new site titik B ya, titik B 10 meter juga sama ya, untuk estimasi awal saja. Ini adalah juga sama, ini tinggal copy paste saja. Kemudian di sini adalah titik Sondokoro ya, Sondokoro. Oke. Nah ya, seperti ini kita sudah punya dua titik. Kemudian tinggal kita di sini kita ada informasi new PTP link. Jadi kita buat PTP linknya, kita buat link antara titik A dengan titik B. Nanti kita akan dapatkan informasi kontur tanah antara titik A dengan titik B. Jadi kita new PTP link, kemudian ini ya, kita hubungkan titik A ke titik B ya, ataukah titik B ke titik A boleh. Ini nanti akan, kalau di sini nanti yang di sumbu utamanya nanti adalah titik A, titik B di sisi yang jauh gitu ya. Di sini titik A kita hubungkan ke titik B. Oke. Di sini di PTP link nanti dia akan muncul ya, titik A to titik B ya, titik A titik B. Dia akan proses, dia akan generate. Nah, seperti ini. Oke ya. Di sini untuk versi yang baru itu sudah ada informasi gedung dan seterusnya. Misalkan ini ya. Di sini adalah ada informasinya. Kita bisa lihat di sini ada description-nya. Ya, ada description dari link yang kita buat, titik A ke titik B, ataukah nanti Anda bisa ganti. Kemudian di sini adalah ada pengaturannya. Anda mau menggunakan band berapa, 5 GHz atau 2,4. Kalau Anda menggunakan 2,4 ya kita ganti 2,4 ya, nanti akan berubah ya.
band nanti akan berpengaruh pada ini adalah Fresnel ya, daerah Fresnelnya, daerah rambat gelombangnya. Ketika dia frekuensinya lebih tinggi, maka Fresnelnya akan semakin sempit. Kalau dia bandnya semakin rendah ya, bandnya semakin rendah, maka Fresnelnya akan semakin lebar seperti itu ya. Ini misalnya contohnya ini ya. Kemudian di sini saya ganti 5 GHz, 5,8 misalkan ya, dia akan semakin sempit. Nah, dia akan sempit. Nah, nanti silahkan sesuaikan dengan band yang Anda gunakan. Misalkan kita pakai 5,8. Kemudian di sini ada beberapa informasi, ada bandwidth. Nah, ini ada channel width-nya ya. Bandwidth itu adalah channel width yang digunakan. Ini nanti kalau di dalam grafik sepertinya tidak akan berpengaruh. Nanti pengaruhnya di sisi throughput-nya ya, di sisi throughput di bawahnya di sini. Ya, pengaruhnya di sisi throughput-nya di bawah. Di throughput-nya ini. Ya. Kemudian di sini ya, ini dan seterusnya. Di sini ada informasi yang lain. Di sini kita menggunakan modulasinya apa? Ya, 64 VAM dan seterusnya ya. Di sini ada informasinya, ada VPSK dan seterusnya, modulasinya dan seterusnya, masternya titik mana. Oke, tadi titik A, ini ada titik A, di sini ada titik B. Kemudian ini ada informasi equipment-nya atau perangkatnya. Kemudian di sini ada informasi tentang profile dari kontur tanah atau jalur yang dilewati. Misalkan ya, di sini adalah titik A, berarti adalah UNS tadi ya, UNS. Yang di sini titik B adalah Sondokoro tadi ya. Anda bisa lihat seperti ini ya. Lah, di sini Anda lihat bahwa yang merah itu Anda klik, di sini ada informasi adalah dia urban di mana dia adalah gedung-gedung ya, di mana tingginya sekitar 20-an meter ya. Di sini ada informasinya ya, ketinggiannya 20-an meter ya, 20-an meter dan seterusnya. Yang merah itu adalah urban ya, jadi gedung-gedung ya. Kemudian yang hijau seperti ini itu adalah pepohonan ya, tingginya 15 meteran. Yang ini juga sama, pepohonan, tetapi tingginya cuma 5 meter ya, 5 meter dan seterusnya. Lah, kemudian di sini yang ini yang ungu ini adalah daerah Fresnelnya. Untuk performa yang maksimal, daerah Fresnel itu tidak boleh terganggu. Kalau kita lihat bahwa di sini adalah daerah Fresnel itu terganggu oleh ini ya, terganggu ini, kemudian juga terganggu di daerah ini ya. Jadi dia terhalang oleh pepohonan, terhalang oleh gedung-gedung dan seterusnya. Akibatnya adalah ketika kita paksakan di titik A itu 10 meter, di titik B itu 10 meter ketinggiannya, akibatnya kita tidak akan dapat throughput di sini. Di bawah itu kita tidak akan dapat throughput. Berarti kalau kita tidak dapat throughput, kemungkinan besar dia tidak mungkin terkoneksi seperti itu. Ya, kemungkinan besar dia tidak akan terkoneksi. Maka untuk biar dia terkoneksi, maka ketinggian perangkat harus lebih tinggi dari 10 meter. Lah, di sini di bawahnya itu ada informasi tentang pengaturan ya. Kita bisa ngatur. Di sini kita misalkan di titik A atau UNS-nya itu kita tinggikan misalkan 20 meter. Ya. Kita tinggikan 20 meter, maka nanti dia akan naik ya. Ya, jadi nanti dia akan naik ya, dia akan naik. Nah, dia akan naik seperti ini ya. Dia sudah di atas gedung ya, ini tadi urban di atas gedung ya, di atas gedung. Dia posisinya di side B itu masih terganggu. Di sini side B masih terganggu. Kita lihat di sini apakah sudah ada throughputnya. Dia sudah ada throughputnya, tetapi throughputnya cukup kecil ya, 14 Mbps ya, 99%
dia bisa melewatkan 14 Mbps. Tapi ini di sini juga akan rentan karena dia masih terhalang oleh pepohonan. Maka titik B itu juga harus kita naikkan. Misalkan kita naikkan dengan 20 juga. Jadi titik B itu juga 20 meter misalkan. Oke, Anda lihat di sini 20 di titik B 20 meter. Akibatnya adalah Anda bisa lihat daerah Fresnel antara titik A dengan titik B itu loss, tidak ada penghalangnya. Dia tidak terhalang oleh pepohonan maupun di gedung-gedung. Dia tidak terhalang. Maka di sini adalah kita bisa lihat di sisi throughput. Nah, Anda bisa lihat di sini di sisi throughput itu bisa melewatkan sekitar 68 atau sekitar 70-an Mbps. Ya, 99% itu bisa melewatkan 70-an Mbps. Dengan ketentuan adalah bisa melewatkan 70 Mbps. Di sini ada informasi dari perangkatnya, ya. Informasi dengan perangkatnya adalah di sisi perangkat itu maksimum powernya adalah 23 dB, ya, 23 dB powernya, kemudian menggunakan antena 29 dB. Di sini juga sama, dia menggunakan perangkat dengan power 23 dB, kemudian antenanya adalah 29 dB, ya. Jadi totalnya adalah sekitar 50-an dB lah, maksimum ERP-nya atau total powernya adalah 51. Ya, dengan ketentuan ini kita bisa mendapatkan throughput adalah sekitar 70-an Mbps seperti itu. Ini tadi informasinya dari grafik ini. Ya, kita bisa lihat bahwa titik A ke titik B itu jaraknya sekitar 8,2 kilo. Jadi kita 8 sampai 2 kilo. 8,2 kilo. Ya, jaraknya. Jadi dengan jarak sekian maka kita butuh ketinggian antenanya adalah 20 meter di titik A, di titik B juga sama, ya, di titik B juga sama, ataukah ini juga bisa kita kecilkan misalkan, ya, coba kita 15 gitu ya, coba kita 15 seperti apa, kita lihat Fresnelnya. Kalau memang budget kita terlalu minim, kita bisa turunkan, ya, dengan 15 meter di titik B. Dia Fresnelnya terganggu sangat sedikit, ya, kemungkinan masih dalam toleransi, ya, dia terganggu sedikit. Di sini kita bisa lihat dia throughputnya masih hampir sama, ya, throughputnya hampir sama, masih sekitar 70-an. Ya, kita bisa turunkan sedikit kalau memang kita budgetnya terlalu rendah. Kalau memang budgetnya besar, ya udah ini pakai saja 20. Kenapa 20? Karena posisi 20 ya, 20. Kenapa 20? Saya sarankan 20 karena di sini adalah pepohonan, ya, kemungkinan besar dia akan cepat tumbuh, kemudian dia juga akan menghalangi lagi seperti itu. Kalau dia 20 maka dia di sini masih ada space sekitar 5 meteran dari puncak pohon ke ke Fresnel yang paling rendah itu masih ada space sekitar 5 meter, ya, 5 meter seperti itu. Oke, ya, jadi itu kita bisa menggunakan link planner ini untuk estimasi awal, jadi untuk menghitung kebutuhan kita. Berarti di sini nanti untuk menghubungkan tadi dari titik A ke titik B yang jaraknya 8,2 km, kita butuh ketinggian antena di titik A 20 meter, titik B juga 20 meter. Kemudian perangkat yang kita gunakan, power maksimal dari perangkat adalah 23 di titik A dan titik B. Untuk antenanya nanti adalah 29 dB, di mana nanti throughput yang bisa diperoleh itu
kemungkinan besar bisa melewatkan sekitar 70 Mbps seperti itu ya, bisa melewatkan 70 Mbps ya. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi adalah gimana kita menggunakan untuk melakukan estimasi untuk membangun jaringan wireless menggunakan link panel. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.